kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SPB Kampung Baru yang hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 9 dari SPB Kampung Baru yang hormati, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Guru SPB Kampung Baru yang berbahagia. Baik Bapak dan Ibu, pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk dapat mengikuti kegiatan pendampingan diskusi penyusunan visi dan prakarsa perubahan di SDM angkatan tahun ini, yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Ibu Rina Hidayat dari SPB sebagai calon guru penggerak, di mana kegiatan ini merupakan sebuah rangkaian program tahapan Ibu Rina ini selama 6 bulan ke depan, terhitung dari Agustus kemarin, tapi selesainya nanti 14 April Bapak Ibu, karena Desember pertengahan dan Januari libur. Jadi waktunya kurang lebih 8 bulan, tapi pelaksanaan kegiatan hanya kurang lebih 6 bulan saja. Bapak dan Ibu yang Allah hormati, pada kesempatan ini pula perkenankan ulun memperkenalkan diri. Siapa tahu kayaknya sudah pernah memang ketemuan di mana saja kita bertemu bersama, karena memperlambang silaturahmi kita di dalam kehidupan ini. Jadi orang yang suka bersilaturahmi orang yang disenangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, mari ulun masalah ini tempat tugas saat ini itu di SDN Hantakan, Kecamatan Hantakan, status jabatannya sebagai kepala sekolah. Kemudian rumah di Desa Awang Besar. Kemudian sekilas tugas ulun saat ini menjadi pengajar praktek mendampingi calon guru penggerak untuk melaksanakan program kegiatan PJKP di pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan diskusi kita hari ini terkait dengan penyusunan, artinya latihan menyusun visi misi sekolah dengan prakarsa perubahan. Artinya visi misi yang ada dulu diubah, diedit, ditambahi dengan dimensi profil belajar Pancasila. Kalau dulu kata-katanya karena ada 6 elemen dimensi profil Pancasila, nah itu dimasukkan. Jadi apabila misinya itu sudah lawas, itu latihan saja, bukan melihat guru penggerak serta mengubah visi kemudian ada. Ini sekedar pelatihan yang membuat itu. Nah, supaya visi-visinya kita ini sudah terintegrasi dengan kurikulum merdeka. Artinya kita membuat mimpi, membuat target, membuat tujuan yang ujung-ujungnya nanti itu adalah penerapan profil pelajaran Pancasila. Nah, jadi untuk saat ini kita disuruh berlomba-lomba untuk mengubah paradigma lama dan sistem pendidikan yang ada di sekolah kita menjadi kembali konsep-konsep yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara.
Nah, pertama membuat anak kita menjadi senang, suka, gembira berada di dalam kelas dengan perubahan kegiatan pembelajaran. Jadi visi tersebut kita susun semuanya berujung ke siswa kita. Jadi segala kebijakan sekolah itu yang diperhatikan adalah sejauh mana kemanfaatannya untuk siswa-siswa kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu, sekedar pengantar sedikit dari kami selaku pengajar praktik yang mendampingi ibunya pada hari ini dalam rangka diskusi cita-cita visi sekolah yang diharapkan berdampak kepada murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pada kesempatan ini akan kami sampaikan susunan acara atau beberapa agenda kegiatan yang akan kita laksanakan selama 80 menit ke depan. Pertama, pengantar tujuan diskusi. Nah, tadi sudah kami sampaikan pengantarnya. Tujuan diskusi kita itu apa? Itu adalah untuk merumuskan visi-visi sekolah yang berdampak terhadap murid dan terintegrasi ke dalam elemen pimpinan atau pelajar Pancasila tersebut. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat perumpam dan melihat visi sekolah yang lama. Nah, kalimat perumpamnya itu sudah ada di CTV, nanti insyaallah mau beliau tayangkan dan itu didiskusikan. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu guru dalam rangka untuk mencapai tujuan visi-visi kita itu. Nah, yang mencerminkan visi ada dalam sini. Kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi perubahan-perubahan apa saja yang ingin Bapak Ibu rencanakan, Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu terapkan untuk mencapai tujuan visi sekolah tersebut. Yang terakhir penutup. Nah, jadi ada beberapa, ada 5 agendanya yang kita laksanakan pada pagi menjelang siang ini. Ada beberapa untuk menyusun visi tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, karena tadi pengantar tujuan sudah saya sampaikan, ini tiba saatnya acara atau kegiatan ini kami serahkan ke Ibu Rina Hayati untuk memandu jalannya diskusi pada pagi menjelang siang. Bapak Ibu, waktu dipersilakan. Izin Bapak Kepala Sekolah untuk di sini berlatih untuk memimpin diskusi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Saifullah SP selaku PLH Kepala SD Negeri Kahangkan Baru. Yang menghormati Bapak Maslami SPDSD selaku pengajar praktik. Dan yang menghormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kahangkan Baru. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW
bagaimana kita mewujudkan visi tersebut. Dan yang terakhir adalah penutup. Bagaimana kita memimpikan murid-murid kita yang seperti apa? Yang seperti sudah Bapak Mas Rani tadi sebutkan, kita kaitkan dengan keadaan saat ini, yaitu kita memimpikan misalnya murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk, dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, izinkan ulun memandu undian untuk mengisi Jamboard. Ini ulun kirim linknya di grup Dewan Guru Bapak Ibu, di grup WhatsApp. Bisa Bapak Ibu beri warna sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu. Ini warna kuning, hijau, biru, pink atau oranye. Saya memilih warna kuning. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi kalau ulun misalnya kami memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia misalnya. Kemudian kreatif dan menghargai teman. Jangan Bapak Ibu, apabila sudah silakan diklik simpan, maka akan muncul sticky note-nya di layar halaman pertama. Silakan Bapak Ibu isi harapan-harapan Bapak Ibu memimpikan murid yang seperti apa di sekolah kita ini. Kreatif, toleran, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga mengharapkan murid yang senang dalam belajar, santun, dan mampu berinovatif serta mandiri. Ada dari Ibu Evi, kami memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur. Ada dari Bapak Muhammad Kasim, ya. Kami ingin memiliki siswa
Giliran Bapak Ibu, Bapak Ibu percaya bahwa anak murid kita itu seperti apa? Sudah ada dari Bapak Kasim. Jadi Bapak Kasim percaya bahwa murid memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama. Kemudian ada lagi dari Ibu Husno. Itu tersimpan bakat dan kelebihan masing-masing. Tinggal kita saja harus jadi bagaimana mengamatinya. Dari Ibu Evi, Allah menuntut dan mendampingi tumbuhnya anak-anak kita sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Kita bersama-sama juga percaya bahwa murid adalah individu yang unik, memiliki perilaku dan karakter yang berbeda-beda yang harus dikembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, mungkin di sini ulun mengartikan bahwa kita itu tidak dapat memaksakan kehendak kita kepada murid kita, yaitu seperti kata Bapak Mas Rani, mengubah paradigma lama kita bahwa murid pribadi kebanyakannya menuntut, bukan menuntut murid-murid kita. Ini sudah selesai ya, yang kedua. Kemudian kita lanjut ke frame berikutnya. Nah, alhamdulillah sudah ada yang mengisi Bapak Ibu. Jadi yang ketiga itu di sekolah kita mengutamakan apa? Untuk murid pribadi itu di sekolah ulun mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita juga sadar betul bahwa adab itu harus dijunjung tinggi. Benar sekali Bapak Ibu, baik adab terhadap orang tua di rumah, adab terhadap guru, maupun terhadap sesama teman. Untuk frame 4 sudah cukup Bapak Ibu. Kita lanjut ke frame 5. Alhamdulillah sudah ada yang mengisi duluan. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Jadi kita warga sekolah ini terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, kita warga sekolah ini yakin untuk meningkatkan karakter murid di sekolah. Jadi kita bersama-sama meyakini dapat meningkatkan karakter murid kita di sekolah. Kemudian warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selanjutnya, seluruh dewan guru itu menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai cita-citanya. Bagus sekali Bapak Ibu. Semoga kita semuanya bisa menuntun anak-anak kita tanpa menuntut mereka. Kita dapat mengarahkan mereka. Sedikit berbagi lagi Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita ini pendidik adalah diibaratkan sebagai seorang petani yang apabila kita mempunyai bibit padi, maka kita harus
merawatnya sesuai dengan tumbuh kembangnya padi. Kita tidak bisa merawat mereka dengan cara-cara menumbuhkan bibit jagung, karena apabila tidak sesuai dengan langkah-langkah untuk menanam padi, maka hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita warga sekolah ini yakin untuk maju dan berkembang. Insya Allah kita bersama-sama kini bahwa kita dapat maju dan berkembang mengikuti perubahan zamannya, dapat beradaptasi pada perkembangan zaman yang begitu pesat, perkembangan teknologi yang begitu pesat. Semoga kita para guru mampu mengimbangi adanya perkembangan zaman, dapat menumbuhkan kerjasama yang baik. Benar sekali Bapak Ibu, bahwa untuk menuju tujuan harapan kita memerlukan kerjasama yang baik. Bapak Ibu, ulun minta Bapak Ibu sendiri yang membaca cangnya poin ketujuh ya Bapak Ibu. Nah, sudah ada beberapa. Bisa disertai dengan penjelasannya Bapak Ibu atau dibacakan. Yang warna kuning punya siapa Bapak Ibu? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus tergerak dulu, baru bergerak menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Nah, terima kasih. Yang warna biru berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru harus menuntun dan membimbing untuk mengembangkan bakat tersebut sehingga bakat mereka dapat berkembang. Terima kasih. Terima kasih, berikan aplaus Bapak Ibu. Sangat bagus sekali keyakinan positif Bapak Ibu yang ada di sini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid-murid memiliki jiwa yang kreatif, inovatif, cerdas, serta memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ipi sudah menyampaikan bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid-murid kita itu memiliki jiwa yang kreatif, inovatif, cerdas, serta memiliki jiwa profil Pancasila. Sebenarnya sudah ada ya Bapak Ibu, tapi tinggal kita bagaimana caranya menumbuhkan karakter tersebut. Sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan kayaknya sangat pesat. Sangat maju sesuai dengan zaman kita, karena internetnya. Nah, untuk itu kayaknya anak-anak ini kalau kita berikan suguhan atau media, dia cepat menerima. Kendalanya ini gurunya. Nah, gurunya seperti kalau bisa apa-apa. Nah, jadi
Untuk itu sarankan yang bisa aneh lebih lagi memperdalam, kan? Karena tuntutan zaman anak-anak ini walaupun apa yang disuguhkan dia cepat menerima, kreatif, inovatif. Nah, itu bisa tercapai. Tinggal kita sebagai pendidik aja yang mencari kecocokan, kan lingkungan kita, kebiasaan kita. Apalagi kalau di desa kita ini kan keagamaan sangat kuat. Tapi lebih banyak dari segi orangnya, keagamaan banyak. Jadi melihat dari perkembangan anak-anak didik kita ini sangat antusias, dia kemajuan baik dari pendidikan, dari kegiatan aktivitasnya, keterampilannya, itu saja. Makasih. Terima kasih banyak Ibu. Beri aplaus pada Ibu. Dipersilakan kepada Bapak Abdul Hadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sesuai dengan apa dari judulnya itu kita dan warga di sekolah kita paham bahwa di sekolah kita ini pertama adalah untuk menjaga meningkatkan kerjasama lingkungan, ya terutama itu dulu diutamakan. Setelah itu dengan anak didik atau masyarakat lingkungannya. Ya, dengan setelah itu dengan adanya kerjasama di antara sekolah itu berjalan dengan baik, dengan murid, dengan lingkungan sekolahnya, akhirnya kita dapat meningkatkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan berikutnya. Nah, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Abdul Hadi. Benar sekali bahwa di dalam suatu lingkungan sekolah itu sangat penting untuk bekerja sama. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya yang telah Bapak Ibu berikan. Jadi Bapak Ibu, dari beberapa jawaban Bapak Ibu sudah mengisi jawaban dari kalimat-kalimat tumpang ini. Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan hari ini Bapak Ibu? Sedang apa kita? Berdiskusi mengenai berdiskusi mengenai visi untuk kemajuan sekolah tercinta kita. Jadi Bapak Ibu, dari jawaban-jawaban Bapak Ibu ini, dari jawaban-jawaban Bapak Ibu dari kalimat tumpang ini, itu sudah tercermin bahwa kita sudah membangun mimpi, mewujudkan visi, bahwa kita bersama-sama itu memimpikan murid yang berakhlak mulia, yang kreatif, dapat menghargai teman ini toleransi ya Bapak Ibu, masuk ke benar, ke kebinekaan global. Kemudian ini belajar dengan yang gembira, berarti kita mengharapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, terintegrasi ke kurikulum Merdeka, yaitu Merdeka Belajar. Kemudian ada sifat santun, kemudian inovatif, mandiri,
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memiliki karakter yang rajin. Nah, kemudian sama berakhlak mulia, memiliki kreativitas, mandiri, memiliki jiwa sosial, itu dapat bertanggung royong misalnya Bapak Ibu. Kemudian kebinekaan global juga masuk. Kemudian sama menghargai perbedaan, itu juga kebinekaan global. Nah, berpikir kritis masuk di bernalar kritis ya Bapak Ibu. Kemudian senang dengan tantangan dan perubahan. Nah, ini perkembangan abad 21 ya Bapak Ibu. Nah, jadi impian-impian kita ini berarti kita berharap memiliki murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi impian-impian kita ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, Bapak Ibu pun sudah tahu, sudah familiar dengan ini. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi impian kita tadi ada berakhlak mulia ya Bapak Ibu, kemudian santun, kemudian ada yang menginginkan mandiri. Jadi mereka mampu berdiri sendiri, kemudian mereka dapat juga bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, yaitu tadi toleransi, menghargai teman, menghargai perbedaan, dan mereka dapat bergotong royong serta kreatif, menghasilkan karya-karya dan dapat memodifikasi. Setelah kita menyusun kalimat-kalimat rumpang itu tadi Bapak Ibu, mari kita sejenak memperhatikan visi sekolah kita. Ulun tampilkan Bapak Ibu visi sekolah kita. Pada saat ini adalah membentuk siswa yang terampil dan disiplin, berbudi pekerti yang luhur, pembelajar yang unggul dan berprestasi, serta mampu mengembangkan potensi yang ada dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpegang teguh terhadap iman dan takwa. Ini kan Bapak Ibu visi kita selama ini. Kemudian di sini ulun mengajak Bapak Ibu merenungkan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita tadi, dengan cita-cita kita untuk murid kita tadi. Menurut Bapak Ibu, apakah sudah selaras? Dikatakan bahwa visi yang pertama tadi adalah berbudi luhur tadi kan. Udah itu ada lagi yang berkaitan termasuk pengamalan yang berakhlak mulia, itu kan berkaitan dengan sila pertama sudah itu. Jadi kelihatannya itu kan dari sila kalimat itu kan keduanya hampir sudah kaitannya dari sila pertamanya. Ya itu. Awal ditambah silakan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tadi kan memimpikan profil pelajar anak yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kata Pak Abdul Habib tadi itu sudah ada mengenai berbudi pekerti yang luhur. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan lagi? Pancasila tadi kan ada nama, ada bertakwa, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global itu artinya menghargai teman dan media sosial. Nah, jadi kita tambahkan visi sekolah kita berbeda. Nah,
benar. Nah, jadi kita buat di sana. Nah, jadi susunlah kalimatnya bagaimana kita untuk mengaitkan agar kalimat sila-silanya ini kan terbentuk dalam satu visi itu. Nah, itu maksudnya. Kalimatnya ada kalimat yang lebih bagus bagaimana. Nah, yang pertama adalah tadi kan beraham ya, atau karakternya. Iya, berarti susunannya berakhlak mulia. Iya. Nah, itu apa lagi yang bukan? Apa lagi kira-kira? Berarti tinggal kita tambah Bapak Ibu. Bapak Hadi tadi tambahannya apa? Kalau kita menambahkan bahwa murid kita ini kan tentang murid saja keinginan kita kan kita bisa. Iya. Kita itu kan kita memiliki karakter masing-masing. Jadi untuk meningkatkan karakter jiwa yang mulia, karakter bagaimana ya meningkatkan karakter untuk memainkan karakternya. Berarti para menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu kan Bapak. Jadi sudah terangkum menjadi satu. Mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu sudah jadi kesatuan. Seperti itu kan Bapak. Bisa. Cuma di sini kan yang maksud karakter ini artinya jiwa si anak itu kan jiwa si anak itu beda-beda. Kalau ibaratnya jadi akan salah satu untuk jiwa Pancasila bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf izin kompak sedikit mau komentarnya. Jadi Bapak dan Ibu, maksud dan tujuan kita diskusi ini pertama belajar. Yang kedua, kita mewujudkan mimpi itu tadi. Dan Bapak dan Ibu, kalau mimpi kita, Bapak lihat dari yang pertama tadi ada anak murid berkarakter, ada anak murid beriman, bertakwa, berjiwa sosial, kemudian cerdas, kreatif. Nah, di dalam dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu kata mesti harus kita buat semuaan. Nah, tergantung kita misalnya membuat program ini, membuat visi ini, misalnya kita 3 tahun ke depan kita analisa lagi. Kalau memang sudah tercapai, nanti yang tercapai kita lakukan buat lagi dengan target kita yang baru. Nah, jadi kadang supaya kita langsung semuanya kita buat. Kalau kita terlalu buru-buru mencapai mimpi kita nih, nah dia bertahap maksudnya. Jadi silakan kita 3 tahun kesepakatan kita bisa dalam turun rapat ini kita 3 tahun kita analisa kembali, kita lihat bagi elemen yang sudah tercapai misalnya di gotong royongnya atau gotong royongan itu anak kita sudah mau budaya misalnya tanpa kita suruh anak itu sudah melihat misalnya anak itu mau untuk dari sini itu budaya berarti sudah tanpa kita berikan komentar dan sebagainya. Nah jadi itu hilangkan dan sudah tercapai. Jadi kalau 5 tahun visi kita gimana tidak sesuai dengan zaman kita. Nah, misalnya kebanyakan biasanya kan terciptanya peserta didik yang beriman dan bertakwa biasanya atau nah beriman dan bertakwanya itu dijelaskan di dalam visi dan tujuan kita. Jadi di visi itu kita buat secara umum. Nah kayak karakter dan karakter kayak apa nah kita tuju, kemudian kita di tujuannya kita dijelaskan di situ supaya jelas. Misalnya kita memasuki karakternya orangnya santun terhadap orang tua, teman dan sebagainya dalam kata-kata, kemudian perbuatannya seperti apa ada di tujuan daripada visi tersebut. Kan kita urai, kalau kita sebutkan satu-satu di visi itu karakter ini kebanyakan kepanjangan. Jadi kita buat visi yang simpel, pendek, padat. Nah, namun tujuannya itu terarah sesuai dengan kondisi di lingkungan kita. Nah, itu mungkin sedikit. Kemudian langkah-langkahnya tadi sesuai dengan kalimat rumpang gitu. Nah, sedikit kebingungan
Nah, kalimat nomor pertama kita bermimpi, berkehendak, bertujuan sekolah kita nih kita bawa kemana nih tujuannya, mimpi kita tuh supaya kayak apa. Nah, kemudian di kalimat nomor kedua kita percaya bahwa murid kita sebagai aset untuk menuju mimpi kita itu kayak apa. Nah, jadi murid kita tuh tentu ada kalau kita karena mimpi visi itu tujuannya sempit. Nah, bila murid berhasil berarti visi kita sudah berhasil. Nah, tujuannya semua kepada murid. Jadi murid itu apa namanya aset kita, asetnya. Jadi jalan untuk menggapai mimpi tersebut itu tentunya ada di murid. Nah, kayak apa? Nah, kita utamakan supaya mimpi kita, aset kita itu bisa jalan. Nah, sesuai dengan pasti intinya di kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan kayak karakter itu pembiasaan. Nah, sering kalau di pembelajaran hanya sekadar menyampaikan kalimat-kalimat apa papadehan bahasa kita deh. Nah, tapi itu di pembiasaan. Nah, itu tentu dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan itu kita mengutamakan untuk mencapai mimpi kita tadi. Kita harus bergerak. Nah, kita harus bergerak. Nah, ditutup ini kita harus berubah daripada kegiatan pembelajaran yang terdahulu. Nah, seperti yang disampaikan pada mukadimah tadi itu paradigma lama asalnya guru paham ini murid mau praktik ada wayah ini kita memasuki murid mengenai pahamannya tutup ininya sesuai dengan kodrat alam. Kita memang eksplor kemampuan ini apa kemampuan ini kuat penyakit jangan dijauhi matematika kalau kita sakit kepalanya hampir musulah yang bertahan. Nah, jadi nampak nantinya tujuan itu yang kita eksplor sehingga timbullah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan ini. Karena ini sesuai dengan nantinya tujuan. Nah, Allah sering memberikan analoginya gitu. Dalam sebuah rumah tangga seorang ibu hendak bermasak dengan menu entalo. Nah, sementara sini biasanya anggota keluarga ini orang anak usia 3, kabarnya umpamanya jadi 5. Jadi hintalo ini tim pembelajaran yang kita katakan itu kemudian hintalo anak saya itu kata juga deder, ada anak saya itu kata juga sahabat, anak saya itu kata juga ciplok, kayak mata sapi. Nah, anak saya itu punya lagi kata juga yang di sana. Jadi cocok sedikit bagus kalau ada bapak belum ngabungin itu atau lain. Nah, itu pada coba itu. Nah, cobakan kita masak habang bahasa Jawa. Kira-kira atau coba cemplung atau cemplung itu makan kayak apa? Dari masa itu ucap-ucap nyawara, dari masa itu langsung jauh pada makan. Nah, kayak itu juga. Nah, jadi kegiatannya berbeda-beda, pandangannya berbeda-beda. Nah, kita mengubah kegiatan pembelajaran itu ada apa langsung jadi tunggal digital misalnya mengajar matematika. Nah, matematika itu bagi siswa kita nampak 7 beberapa gambar desain pembelajaran kita itu untuk kelompok I-nya itu dengan gambar-gambar atau dia disuruh menggambar angka misalnya gambar sapi kalau 1 kalau 2 kalau ada jadinya 2 yang ditambah 5. Ada yang langsung soal 2 tambah 5 awal sama dengan 7. Ada yang harus pakai gambar di luar. Ada yang harus pakai nyanyi dinyanyi-nyanyikan. Nah, yang penting matematika kita itu tersampaikan kepada anak dan dia suka dan senang. Nah, itu aset kita. Jadi memperluas itulah kegiatan pembelajaran. Apalagi ini kita menggunakan kumpul. Jadi kumpul itu khusus untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Nah, asalnya berpusat kepada guru diubah berpusat kepada murid. Jadi murid yang lebih banyak aktif, banyak diskusi dan banyak praktek. Jadi ini yang berkegiatan. Bahkan kalau kita bawa kayu itu terus, kalau itu terus tawa lah pakai kegiatan diskusi dan sebagainya. Pak besok kayak ini lah pulang deh. Atau Pak waktu mereka sampai sudah berikan kan ini Pak yang memberikan. Nah, itu berarti siswa kita sudah merasa senang di dalam kelas pada saat belajar.
Nah makanya dia buat Ibu Rina waktu diskusi di Zoom meeting itu dibuat suatu kelasku adalah rumahku. Jadi namanya ini rumah santai tapi terarah, nah seperti itu. Nah untuk visi-visi tadi udah dibuat, kita udah mau WhatsApp panjang-panjang, singkat, padat dan berisi. Kami silakan jabarkan di misi dan tujuannya. Nah mungkin kita sedikit menambahkan atau mengomentari terkait dengan visi. Silakan dilanjutkan kembali. Menelaah kembali bagaimana visi sekolah kita saat ini, apakah masih disesuaikan yang ingin kita bahkan, dan seperti saran dari Bapak Masani, kita tidak perlu menambahkan karakternya semuanya, namun perlahan-lahan dulu apa dari inti tadi yang benar ingin kita wujudkan yang terlebih dahulu. Ada juga teringat pembekalan waktu modul 1.3 bahwa kata Pak Fasilitator Pak Sugianur, untuk menyusun visi sekolah ini kita bisa berpedoman kepada raport mutu sekolah kita. Jadi berbasis data kita lihat di mana rendahnya nilai raport kita. Nah, jadi itu bisa kita jadikan visi misi kita. Pada sekarang ini banyak yang rendah di bagian literasi dan numerasi, termasuk sekolah kita ya Bapak Ibu, rendah di bidang literasi numerasi ya, rendah di bidang numerasinya. Jadi visi ini kata Bapak Masani tadi padat, singkat, jelas, namun syarat akan makna. Seperti itu ya Bapak. Jadi kita hari ini menyepakati bahwa visi yang ada di sekolah kita itu sudah mencerminkan impian-impian yang telah kita buat tadi, bahwa kita memimpikan anak yang cerdas, terampil, mandiri, berbudi pekerti luhur, kemudian pembelajar yang unggul dan berprestasi, serta mampu mengembangkan potensi yang ada dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpegang teguh kepada iman dan takwa. Sedikit mengenai visi Bapak Ibu. Jadi visi ini adalah harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah. Jadi harapan atau cita-cita warga sekolah dan segenap pihak yang terlibat pada masa akan datang, dan visi ini mampu memberi kita inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi semua warga sekolah. Jadi apabila kita melihat visi kita, maka hati kita terinspirasi untuk bergerak, kemudian memiliki motivasi dan memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Jadi impian kita tadi Bapak Ibu itu merupakan visi kita. Visi kita adalah masa depan anak kita. Masa depan anak kita adalah masa depan bangsa Indonesia. Jadi masa depan bangsa Indonesia itu tergantung terhadap visi kita sekarang. Sedikit ulun berbagi kepada Bu Hampian, kita sebagai manusia apabila mempunyai pengharapan pasti akan memiliki peluang yang lebih banyak untuk mencapai
sesuatu. Begitu, ya kan Bapak Ibu? Apabila kita punya harapan, pasti kita akan banyak peluang untuk mencapainya. Begitupun sebaliknya, jika kita tidak mempunyai harapan, maka kita pun tidak tahu arah tujuan kita kemana. Rendah dan tidak jelas. Apabila kita tahu harapan kita itu mau kemana, maka tujuan kita itu akan terlihat jelas. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kita memperhatikan visi, diskusi yang ketiga yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi kita tadi. Bagaimana kita berharap perilaku atau sikap yang seperti apa Bapak Ibu untuk mewujudkan visi itu tadi. Misalnya sebagai kepala sekolah dan guru, bagaimana sikap kita, perilaku kita untuk mewujudkan visi kita tadi. Contohnya Bapak Ibu, misalnya dari guru datang tepat waktu misalnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada saran bagaimana perilaku yang dapat mencerminkan visi kita tadi. Mungkin dari Bapak Saifullah ada harapan-harapan terhadap kami guru mengenai bagaimana perilaku kami untuk mewujudkan visi kita tadi Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diskusi yang terhormat, kalau mendengari dari pembicaraan kita dari awal hingga akhir, ini tujuan dan harapan daripada perencanaan kita ini adalah semuanya hanya untuk memajukan pendidikan yang ada di daerah kita khususnya dan warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Dari Ibu Husnul dan Bapak Hadi tadi sangat-sangat luar biasa. Bapak kemudian sama seperti Ibu Husnul ingin anak-anak yang berperilaku sopan, kemudian dapat menghargai dan menyayangi sebagai kakak dan adik kelas. Ada lagi tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Cukup? Mungkin dari orang tua belum. Kita mengharapkan orang tua seperti apa Bapak Ibu agar terwujud visi kita. Orang tuanya, peran orang tua ini kan sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi harapan kita, sikap dan perilaku orang tua ini seperti apa Bapak Ibu? Mbak. Makasih. Jadi kalau dari guru untuk pencerminan fisik, penerapannya untuk murid, guru itu harus mencontohkan. Misalnya dari segi iman dan takwa tadi kan dari keagamaan. Kita kalau misalnya mengadakan sedang berjamaah, kita ikut juga. Nah itu dari guru. Kalau murid kan harus dibiasakan ikut, misalnya melalui apabila tidak mengikuti ada sanksinya, misalnya, jadi ada peraturannya lah. Nah lalu kalau dari orang tua biasanya ini hubungan antara guru dan orang tua itu harus ada komunikasi. Misalnya kita mau mengadakan acara keagamaan, ada komunikasi dengan orang tua. Nah, yang baru-baru ini kan kita melaksanakan kegiatan sekolah sehat. Nah, itu kan kita ada juga interaksi dengan orang tua. Ini kita biasanya lewat kelompok WA. Nah, itu kan ada juga hubungan dengan orang tua.
Jadi kalau kita semakin banyak komunikasi dengan orang tua itu merasa terpanggil lah. Jadi merasa bebas berbicara dengan kita, apalagi masalah anak-anak mereka. Jadi rasa tidak sungkan dengan gurunya. Nah, kita terbuka, transparan ya kita. Jadi kada merasa ada jarak antara guru dengan orang tua. Ya kita mudah apa yang dilakukan oleh anak mereka itu kita mudah menghubungkan dengan orang tuanya. Itu aja. Terima kasih Ibu Sri Mahdia. Benar sekali bahwa untuk pembiasaan agar murid kita berkarakter, berakhlak mulia, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tadi, maka kita juga sebagai guru perlu mencontohkan apabila ada kegiatan sholat berjamaah, maka kita perlu juga mengikutinya. Jangan kita menyuruh saja ya begitu ya Bapak Ibu ya, tanpa kita mengikuti. Kadang anak didik itu biasanya ibu itu kok ada sholat hajar kan kegulan, bapak itu kok ada sholat hajar kan itu. Nah kemudian sebagai orang tua tadi benar sekali kata ibu, kita perlu komunikasi dengan orang tua agar tercipta hubungan yang harmonis dengan orang tua, dan kita pun dapat dengan mudah menyampaikan bagaimana harapan-harapan kita terhadap murid dan didukung dengan orang tuanya di rumah. Berhubungan dengan anak murid yang mengikuti kegiatan sholat berjamaah itu tadi Bapak Ibu, mungkin lebih ke dibuat ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu, bahwa kita apabila mereka tidak sholat misalnya di dalam kelas itu kita buat keyakinan, apalagi kita sebagai umat muslim, bagaimana caranya kita memberikan kepada anak didik kita bahwa kita ini sudah memasuki lewat usia dari 7 tahun, kemudian sudah diwajibkan untuk sholat, dan mereka pun akhirnya berkeyakinan bahwa mereka wajib untuk melaksanakan sholat tersebut. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, di sini kita mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan di sekolah. Jadi apa saja inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin ada saran dari Bapak Ibu, bisa ulang ketikkan di sini. Berarti kita dapat mewujudkannya dengan inisiatif memperbaiki apa dulu Bapak Ibu? Supaya anak kita tadi cerdas, terampil, mandiri, berarti kita harus memperbaiki. Iya, berarti kita harus memperbaiki sistem pembelajaran. Nah itu dapat kita berarti pertama memperbaiki sistem pembelajaran ya Bapak Ibu. Memperbaiki sistem kegiatan atau sistemnya dibuang, memperbaiki kegiatan pembelajaran. Kemudian kitanya sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan? Coba dulu kita usahakan dulu misalnya dalam setahun misalnya kita lakukan pendataan pada sekolah. Pembiasaan refleksi Kak Bu. Kombel ya, melakukan kombel, melaksanakan kombel.
Iya. Masalah kelas rendahnya membeja, bangga. Nah, lalu makanya diulangkan dia pojok membeja. Yang masak itu kan kalau saya pernah ada pula masalah makan. Itu deh. Mengadakan rapat bulanan enggak? Perkumpulan, isi waktu nonton. Ya, dalam sama kaki ini enggak. Kelas. Setengah sebulan sekali saja. Namun setahun sekali. Bapak dia plannya kalau satu ini jangan main kan. Itu kan modelnya model usulan usulan. Untuk menambah reaksi kegiatan pembelajaran kita itu pertama adanya pembicaraan itu tentu tentang pembicaraan tentang pembelajaran. Kalau pembelajaran kita pernah dibicarakan ya karena reaksi. Sudah termasuk ke kita melaksanakan kobel, yaitu tadi meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Menggairahkan pada dasarnya menggairahkan. Orang tua kan bergairah. Kita sudah gairah. Iya. Jadi sama-sama bergairah pala. Bagi orang tua kan kalau ada gairah lagi gimana? Tapi kalau yang muda kan masih bergairah. Ada pola dasar pada diri pelaksana Pak. Kan artinya kan kita bagaimana untuk menggairahkan atau menambah gairah untuk memperbaiki pembelajaran kita. Pertama, menyuruh murid kita aja ada gairah. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya bergairah juga Pak Tadila. Menciptakan Kalau untuk menciptakan pembelajaran menciptakan suasana. Oh iya. apa muridnya kada gairah kayak apa muridnya? Berarti menciptakan suasana yang nyaman di sekolah seperti itu kan, nyaman dan bahagia. Menciptakan lingkungan apa? Menciptakan lingkungan sekolah kita ya. Oke. Lingkungan sekolah kita. Sekolah kita itu kan umum. Iya. Untuk guru-guru kita kan supaya menciptakan suasana apa Pak yang menciptakan bahagia, nyaman, bergairah. Menyenangkan. Pembelajaran itu masih dua porsi antara murid dengan guru kan. Iya. Kita maksud kita ini kan murid ke gurunya aja dulu. Iya. Kita lalu Iya. kita kan. Karena guru harus bahagia dulu Pak. Kalau pada bahagia guru. Iya. Jalan. Ya pada dasarnya mungkin kan kita lihat ini kan bahagia, sudah cuma bagaimana? Bukan bahagia, lebih bahagia lagi dulu. Nah, itu Suasana yang nyaman, aman, aman, nyaman, tentram, ya, dan menyenangkan ya Tuhan. menyenangkan. Oke. Bisa kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kira-kira apa saja kolaborasi kerjasama kita yang dapat kita lakukan antara guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita tadi. Kira-kira kerjasama yang seperti apa Bapak Ibu? Misalnya antara kita, guru dan orang tua, kerjasama yang seperti apa yang bisa mewujudkan visi sekolah kita tadi?
Iya. Ya, Iya. di sana kan Membangun komunikasi. mau komunikasi aja dulu tuh. Iya, membangun komunikasi yang baik antar warga sekolah. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Itu membangun komunikasi antar warga sekolah dinamika melalui apa? Bisa dengan pertemuan? Iya. Iya. Pertemuan, dalam pertemuan Hanya dengan dalam orang satu tua. bulan itu satu kali kah atau dua kali kah? Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin pertemuan dengan orang tua. Hubungan dengan Komunikasi langsung Pak Bu. Perlukah dukungan atau motivasi dari orang tua? Lanjut ya Bapak Ibu ke pertanyaan ketiga, bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan. Hampir mirip-mirip ya. Kegiatan yang dilakukan kita sebagai guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah kita dapat tercapai. Contohnya kayak komdel tadi seperti itu. Tapi dengan menyelenggarakan kegiatan P5 ini kita dapat menumbuhkan karakter murid. Misalnya kita mengadakan apa itu yang sejenis baju jualan itu Bapak Ibu. Jadi anak murid dilatih mandiri tadi, kayak kewirausahaan. Jadi di situ ada karakter mandirinya muncul, karakter gotong royongnya muncul. Warung operasi bisa juga, tapi kita yang itunya boleh. Oh ya, warung lagi jurang. Langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Nah, bagaimana rancangan waktunya? Nah, seperti yang dikatakan Bapak Hati tadi, bahwa untuk mencapai tujuan kita itu perlu langkah-langkah. Jadi Bapak Ibu, berbekal pengetahuan yang sedikit di modul 1.4, bahwa untuk mewujudkan perubahan itu perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Jadi pendekatan atau paradigma ini adalah alat untuk mencapai tujuan. Tidak mudah bagi kita untuk melakukan perubahan positif ya Bapak Ibu. Beralih dari zona nyaman perlu kerjasama dan upaya yang konsisten. Jadi untuk mengelolanya itu perlu manajemen. Nah, manajemen ini dilakukan yaitu dengan menggunakan paradigma itu tadi Bapak Ibu. Alat untuk mencapai tujuan itu tadi dinamai dengan inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif ini adalah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan Bapak Ibu. Jadi kita itu mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang kita miliki untuk menutupi segala kelemahan-kelemahan, untuk menjadikan kelemahan-kelemahan tersebut menjadi tidak relevan bagi kita. Dengan apa yang ada kita miliki, kemudian dengan kita berpikir positif seperti yang kita telah lakukan tadi, bahwa kita meyakini murid-murid kita itu adalah anak yang istimewa,
Nah, jadi inquiry apresiatif ini Bapak Ibu itu sama dengan Bagja, yaitu adalah model manajemen perubahan. Jadi Bapak Ibu saya belajar bahwa untuk mewujudkan visi itu tadi kita ada alur Bagja namanya. Jadi di situ langkah-langkahnya dapat kita susun bagaimana cara kita mewujudkan visi itu tadi, bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana dengan sarana dan prasarananya, bagaimana dengan dukungan-dukungannya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini mungkin di kemudian hari nanti kita akan menyusun alur Bagja itu tadi Bapak Ibu untuk mewujudkan visi dan misi kita tadi. Demikian Bapak Ibu diskusi pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini ulun apabila selama diskusi ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon untuk dimaafkan karena segala kebaikan itu datangnya dari Allah dan segala kekhilafan itu datang dari diri ulun pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu calon guru penggerak telah melaksanakan sesi atau diskusi terkait dengan penyusunan visi dan misi sekolah dengan sedikit menambahkan prakarsa perubahan ke depannya. Sebagian besar alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, bagus, antusias, diskusi juga bagus. Sebenarnya kami hadir di sini hanya ingin memastikan bahwa calon guru penggerak itu mampu mengelola manajemen diskusi dengan baik. Alhamdulillah itu sudah terlaksana dengan baik. Dan ini sudah dilaksanakan oleh CGP. Ya. Tapi alhamdulillah SDN Kakak Kalibaru berdoa berhati karena punya calon guru penggerak. Masih banyak sekolah-sekolah yang akan diisi karena di tangan mereka lah beban untuk mengadakan perubahan di sekolah kita. Di mana-mana setiap sekolah yang punya guru penggerak, alhamdulillah perubahannya itu luar biasa. Dan itu juga menambah penilaian kita di raport mutu pendidikan. Menambah itu uang DPM, kemudian raport pendidikannya bagus, ada lagi merahnya, ada lagi kuningnya, insya Allah akan dapat bos kinerja ini. Nah kalau di Kecamatan Hantakan hanya ada satu Bapak Ibu yang dapat, yaitu SDN di satu alat. Itu PMM-nya luar biasa, ada yang sampai 20 aksi nyatanya, yaitu guru penggerak. Nah ini wajar aja, guru penggerak memang harus ada itu. Nah jadi insya Allah daripada 20 bantuan atau aksi nyata di PMM. Kemudian terkait dengan pembahasan ini penguatan terkait dengan pembahasan peningkatan kegiatan pembelajaran itu ada wadahnya, yaitu di kegiatan komunitas belajar. Itu kalau dari BPMP menyarankan dibahas di dalam forum komunitas belajar itu tadi, komunitas belajar SDN Kakak Kalibaru. Jadi kita ada saran, ada usulan, ada masukan dari yang lain-lain. Nah, kemudian itu disimpulkan, maka dilaksanakan di kegiatan pembelajaran di kelas 1. Itu aja ujar Bapak Abdul Kamil Marisi, kita silakan melaksanakan walaupun seminggu itu hanya setengah jam. Jadi pas waktu expose
Rapor pendidikan kemarin sudah sampaikan kami pernah melaksanakan pombel hanya setengah jam. Jadi ujar Pak Kabit GTK kayak 4,5 jam itu aja. Apa yang pian-pian lakukan? Nah, kita hanya mencari solusi. Apabila solusi itu cepat, teman-teman cepat tanggap dan sebentar selesai. Nah, walaupun saya itu ujar Pak Abdul Kamil Barisi itu, beliau adalah kepala balai guru penggerak di Kalimantan Selatan. Jadi yang penting ada kegiatan ini, keinginan kita untuk mengubah, untuk berubah, untuk menjadi perubahan itu ada, walaupun sedikit. Sekarang ini kita sudah memasuki era abad 21. Jadi kegiatan pembelajaran sudah mulai disesuaikan dengan banyak menggunakan teknologi. Mungkin desain pembelajaran yang dahulu awal lagi dilaksanakan di pembelajaran yang ini. Karena anak-anak murid kita dahulu bicara ini kan tatap duduk sudah konsentrasi tangan balikan. Wah ini pacul mata kita mencarangi belum tentunya masih. Nah jadi harus kita masuk ke dunia ini. Nah masuk ke dunianya sedikit-sedikit kita arahkan, kita tuntun. Nah kita jadi apa adanya dalam istilah kejar Dewantara itu hamba, kita menghamba kepada siswa-siswa kita. Nah karena siswa kita itu nomor satu akan menjadi generasi penerus baik dari segi pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita lebih memberikan kepada menambah kemampuan, skill, keterampilan yang nanti diterapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sekali lagi kita menuntut anak siswa itu, makanya ini ujian nasional ada lagi diganti dengan asesmen. Asesmennya di kelas berapa? Di kelas 5. Nah, di situ nanti akan hasilnya itu kelihatan di rapor pendidikan kita. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja itu sebagai penguatan dari kami terkait dengan penyusunan visi dan prakarsa perubahan di sini. Sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf ini hanya latihan, jadi kadang-kadang mengubah ampun impian. Nah, cuma kalau memang kayaknya rasanya pas saja atau perlu pengubahan, perlu diedit, perlu penambahan, pengurangan dan sebagainya, itu silakan. Cuma ini hanya adalah ruang pembelajaran bagi calon guru penggerak agar mereka kayaknya setelah menjadi pemimpin sudah basic muda. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai penguatan kegiatan pada hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktu buat pian dalam aktivitas kegiatan pembelajaran. Namun karena ini sebuah program juga tahapan yang harus kami lalui, jadi makanya kami jauh-jauh hari sebelum kegiatan ini berlangsung sudah titip kepada calon guru penggerak untuk segera berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawatnya untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian setelah ini nanti ulun masih ada titipan dengan guru calon penggerak untuk memetakan kepuasan nanti murid, ada penilaian dari siswa, kemudian dari teman sejawat itu ada 5 orang, siswa 5 orang dan kepala sekolah untuk menilai kayak apa si calon guru penggerak ini berada di sini sudah seperti apa, kemajuannya seperti apa. Nah itu nanti kami mohon untuk menilai dengan ada format checklist format yang kami berikan nanti dibagikan kepada kepala sekolah 5 orang guru dan 5 orang muridnya. Nah mungkin itu sedikit tambahan Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi ulun mohon maaf atas ketidaknyamanan pian selama kegiatan ini berlangsung. Kemudian ucap terima kasih juga diberikan layanan yang luar biasa, diberikan waktu sehingga akhir daripada kegiatan kami sepakat dengan Ibu Rina dari 9.30 sampai jam 12
karena kami wajib 3 jam kepada ibu dalam melaksanakan pendampingan itu. Cuma kadang-kadang saking asiknya ada yang 4 jam. Nah, itu. Jadi itu ada ibu yang dapat beliau sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Dan beliau akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.